Senang kembali bersama saya di Real Life. Sebentar. Senang kembali bersama saya lagi di Real Life Best Moment Channel. Terima kasih saya ucapkan sampai di sini juga bagi semua saudara-saudara yang sudah mengikuti video saya sejauh ini. Oke, saling mendukung, saling support. Saya lakukan 100%. Dan malam ini gimana ya Saudara? Saya lagi ngepost tentang gini aja, tentang jalan keluar rumah untuk mencari kebutuhan makan. Kita hanya memberikan sedikit nasihat atau enggak kiat gitu loh. Memang terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk pemerintah yang sudah membatasi masyarakat, terutama saya sendiri di Jakarta, untuk melakukan karantina sendiri atau enggak mengisolasi atau enggak berdiam atau enggak tinggal di rumah. Misalkan jangan keluar rumah, itulah kuncinya ya. Tapi kita malam ini terpaksa keluar rumah, yaitu untuk nyari kebutuhan makan yang sudah semakin menipis gitu ya. Saya sudah jalanin karantina ini atau enggak tinggal di rumah sebelum pemerintah benar-benar galakin. Kalau di total hitung-hitung sudah kira-kira 10 harian lebih lah, ditambah nggak 7 hari, berarti awal bulan saya lakuin, karena saya nggak mau keluar sejak ada wabah itu. Saya nggak mau keluar sama sekali gitu loh. Jadi kalau memang saya keluar kayak kondisi saat ini, saya hanya membeli kebutuhan yaitu untuk keperluan seminggu gitu loh. Berarti saya kasih kondisi gimana ya di jalan ya saat ini ya. Nah, kondisinya kalau dilihat ini dari kaca. Sorry, saya nggak buka kacanya, nggak saya buka. Nah, itu ya kondisi di jalan. Memang masih banyak siweran orang-orang ya, naik motor, naik mobil ya. Tapi mau gimana ya, mereka juga mungkin mereka ini hidupnya di jalan ya, nyari nafkah ya. Saya berdoa tetap berjuang, jangan menyerah ya. Itu biasanya kondisi pada jam segini ini, wah ini udah macet, banyak bener mobil sama motor nggak bisa lewat. Tapi untungnya kondisi dimana pemerintah sarankan, banyak masyarakat mengerti ya, menyadari pentingnya tindakan yang kita lakukan saat ini. Nah, ini itu kayak di kita jalan sepi kan ya, lumayan lah, nggak gitu macet sama banyak motor lah gitu. Jadi ini untuk mengurangi yang dinamakan social distancing gitu, social distancing. Jadi supaya penyebaran virus itu tidak bertambah luas gitu. Dan saya juga sedulur tanah air, karena saya kerja di kapal, dan kebetulan perusahaan tidak boleh memberangkatkan saya kembali. Makanya saya hanya memberi pesan dan saran yang positif. Sekarang kan saran positif lagi gencar nih di pos nih. Bagi yang bekerja di kapal pesiar, kapal penumpang, apalagi yang kondisi wabah seperti ini, jangan menyerah, jangan patah semangat. Ya nggak, kita ambil positifnya aja, bahwa bagi saudara-saudara atau sedulur atau rekan yang sorry nih, gue lagi megang muka, sebenarnya nggak boleh, tapi ini gara-gara tuh jenggotnya jadi panjang, gue bilang nih, karena nggak gue cukur sengaja. Gue pengen tahu, udah hampir setengah bulan nggak pernah cukur, jadi panjang semuanya dilebat. Kembali lagi sedulur, sampai segi positifnya, kalau yang masih di kapal pesiar atau enggak yang masih di kapal, kembali lagi di kapal,
kita yang positifnya masih bisa menghasilkan uang, dan uang itu bisa dikirim ke rumah membayar kebutuhan. Tapi kayak kondisi kayak saya ini udah nggak dapet duit, terus kondisi keuangan semakin menipis ya. Tapi mau gimana ya, ini namanya juga wabah ya kan, kita kan nggak ada yang tahu gitu. Yang penting saya juga hati-hati dalam memanjakan uang. Kalau perlu ya perlu gitu. Jadi kita berpikir ke depan. Yang penting dalam hidup ini jangan patah semangat gitu. Jangan patah semangat, jangan kendur ya. Kita lakukan program pemerintah seperti social distancing atau enggak physical distancing ya. Gampang banget itu sebetulnya sih. Kita sebagai pekerja yang sudah puluhan tahun di kapal pesiar, katanya sebenarnya kita udah melakukan itu, kayak cuci tangan, mensterilkan tangan dengan hand sanitizer, itu kayak semacam alkohol. Terus kita semprotin meja-meja itu dengan disinfektan ya, namanya klor, namanya itu purel, namanya ini apa sih, jadi lupa karena udah lama di rumah ya. Pokoknya ada obat semprotannya lah, kita lap itu loh supaya cairan disinfektan itu membunuh virus itu ya. Yang penting judulnya yang terbaik itu kalau menurut saya pribadi itu harus selalu cuci tangan setelah kita megang sesuatu, dan mensterilkan tangan kita. Dan jangan lupa nih, yang penting nih, megang-megang muka ya, megang-megang muka. Ataupun untuk social distancing itu jangan terlalu dekat dengan orang yang membawa kontagen atau enggak membawa virus tersebut. Untuk kondisi saat ini, untuk semua sedulur setanah air, kita harus bisa bersama-sama melewati kondisi kayak ini dengan semangat yang luar biasa. Jangan menyerah, terus ini kita hidup sehat, jaga kondisi badan kita dengan olahraga. Kalau yang di rumah ya, olahraga, minum yang banyak supaya tenggorokan nggak gatel gitu ya. Apalagi ya, wah ada suara tuh kan. Kayak saya bilang lagi, ada yang nyari rezeki di jalan, ada yang ngamen. Itulah saya juga kasihan pada mereka gitu ya. Sebenarnya pemerintah juga harus perhatikan kayak orang-orang yang nyari penghasilan atau nggak hidupnya di jalan. Tuh ya, gue kasih unjuk ya. Tuh ondel-ondelnya tuh. Tuh, iya kan? Ondel-ondelnya. Lihat nggak tuh ondel-ondelnya tuh? Mungkin agak jauh, tapi itu terselur ya. Ya udah, kembali lagi bahwasanya poin-poin yang terpenting adalah pertama, untuk menjaga kondisi sehat. Kita usahakan kalau tinggal di rumah selalu banyak olahraga ya, makan yang cukup, yang baik. Yang murah belum tentu jelek, yang murah justru itu yang asupan nutrisinya banyak. Seperti kayak saya makan tahu, makan tempe, nasi, sayur asam, udah itu aja dah. Yang penting hidup, survive dengan anak-anak dan istri saya ya. Dan untuk yang di luar rumah ya, usahakan, saran saya coba terapin pedoman dari social distancing, jaga jarak supaya tidak tertular, dan juga physical distancing atau enggak menjaga dari kebersihan, hygiene kita. Kalau kita keluar kayak cuci tangan, jangan turun muka, jangan ngusap muka, pakai hand sanitizer, pakai mask. Ini saya bilang nih yang terpenting juga ya, pakai mask supaya hidung itu tidak dimasukin secara mudah virus-virus yang berterbangan. Udah itu sedulur, jika ada saran kritik jangan lupa nih tadi poin-poin saran-saran itu. Dan kembali lagi yang kedua saya gini dulur, bagi orang-orang yang penghasilannya
agak kurang atau enggak bagi saudara semua setanah air dengan kondisi saat ini yang mempengaruhi kondisi ekonomi, jangan menyerah. Itu harus kita bisa melawan. Kita Indonesia, bangsa Indonesia selalu bisa lepas dari segala masalah. Dan dulur, sampai saat ini, terima kasih sudah ngikutin video-video sampai saya sampai dengan saat ini. Semoga air pos ini berguna bagi semua. Dan jika ada komen atau saran, jangan lupa sedulur diketik aja di kolom YouTube saya ya. Udah, situ udah dulu. Terima kasih sekali lagi. Kita sambung di video berikutnya ya, untuk mengikuti tren dan kondisi saat ini. Cekidot.